Agus, tips apa? Elvi, Vicky, Afan, Mencil kan yang berak ya? Luar biasa itu. Orang yang berak dulu ke sini. Terus Bayan mana? As-salatu khairum minan naum. Al-Bayan. Umam masuk kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampai ke sini ya, jadi nyari ilmu itu bukan persoalan karena tak tahu dan sudah tahu, tidak. Bukan hanya persoalan itu. Nyari ilmu itu nomor setong kencerna cek rajan. Itu kan sudah banyak orang itu dasarnya itu. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang ilmu itu sudah membuat jalan mulus ke surga. Kurang apa ini? Membuat jalan mulus ke surga. Satu. Terus lagi hafathumul malaikah wa khasyathumur rahmah. Orang yang saya nyari ilmu itu, malaikat membentangkan sayapnya dan menurunkan rahmat. Rahmat itu apa? Semua bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dua apa ya sudah itu. Mungkin soal pintar tak pintar itu bisa ajar ke ini. Tahu sudah. Nang pesantren itu ilmu itu tak. Betapa sulitnya, betapa orang tua banyak berkorban untuk anaknya supaya dia mencari ilmu. Terlepas hasilnya seperti apa. Ya. Sampai misalnya seperti pondok pesantren Ar-Rayyan di Bogor. Kalau saya mengatakan mewah itu milik orang. Kalau saya mengatakan mewah luar biasa. Di Malang, di pegunungan itu ada Ar-Rahmah, ada Hidayatullah, ada Al-Izzah, ada apa. Itu semuanya pondok pesantren mahal-mahal. Di sekitar saya pas di kota itu justru kalau lembaga pendidikan murah tak paju. Si paju justru saya larang. Hampir tidak ada muridnya itu yang naik becak atau naik sepeda motor, semuanya naik mobil diantar supir. Ini saya, tapi anak saya tidak saya sekolahkan ke situ. Ya. Karena saya guru. Saya lulusan Fakultas Pendidikan. Jadi tahu. Artinya tahu itu artinya apa kira yang penting kan ini. Orang itu nomor setong baik, ya. Nomor dua pintar. Nomor telok bisa. Kan ini Kun, orang nyari ilmu ini supaya baik, supaya pintar, supaya baik.
Mun sampean milih tong setong, milih si mana kira-kira? Pilih tong setong misalnya. Sampean mana yang paling penting dari ketiga-tiganya ini? Iya, baik gitu. Nah, pondok pesantren itu lembaga pendidikan mencetak orang baik. Ketika ada SMA, itu sudah pintar. Ketika ada aliyah, itu sudah pintar. Ketika ada fakultas tarbiyah, itu sudah pintar. Ketika ada fakultas saintek, program studi informatika, itu lebih bisa. Ya itu. Bisa apa misalnya? Kalau kita bisa memanfaatkan TE, IT, itu bisa jualan luar sini. Nah, itu bisa. Terampil artinya. Itu. Jadi ini. Coba sampean sekarang berpikir. Mata pelajaran apa sebisa mabagus orang? Coba silakan. Mata pelajaran apa yang bisa mendorong orang bisa baik? Apa? Akhlak, agama, kitab tasawuf. Gitu. Makanya saya coba beberapa tahun terakhir ini, saya konsentrasikan kepada tasawuf. Bagi anak-anak ini, ayyuhal walad. Itu kitab tasawuf karangannya Imam Ghazali. Di atasnya lagi perempuan, mari maurib, nasaihul ibad. Itu isinya nasihat buat orang-orang calon-calon orang-orang yang akan menjadi baik. Bagian alumni ada Riyadhus Shalihin. Itu. Mon fikih itu bagi sini kan. Ada orang pintar alim fikihna, alim nahuna, tapi kadang-kadang tidak baik. Si korupsi itu tahu halal haram itu. Kiai-kiai itu sudah tahu haram, halal haram tahu. Kenapa ikut pemilihan bupati pas nyogok pas menang? Kira-kira apa secara dharma itu? Nah, itu pertanyaan mendasarnya seperti itu. Ada kiai alim tahu halal haram, norak pemilihan apa bupati, apa-apa, gubernur dan sebagainya, terus menang nyogok. Nyogok mestinya dia tidak punya suara. Nyogok pas menang. Yang sudah menang jadilah dia bupati atau apa, lalu gaji. Kira-kira munculnya gaji itu sebab apa? Kan sebab dia jadi bupati. Sebab dia jadi bupati karena apa? Karena nyogok. Ini berat itu. Tidak mau benar yang akan barang haram. Kira-kira. Makanya man akala lukmatan saja, sesuap saja minal haram, lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Jangan 40 hari tak terima. Mun sesuap, mun disuap. Mun pak ompaan, benikun empat suap, pak ompaan. Umpak terus. Nah, ini berat saudara. Berat itu. Jadi makanya saya ini morok itu metepak tibi, saya boleh metepak tibi. Saya nulis buku sampai sekarang sudah 55 judul. Itu tidak untuk siapa-siapa, untuk saya sendiri. Paling tidak malai baca anak, diabadikan untuk anak saya. Tahu? Ada yang tidak. Itu. Yang terpenting boleh, makanya saya pernah cerita Nabi Muhammad itu, orang tua ke anak. Saya teroan di amal jariah ke anak itu, saya akan ngajarin teroan ke anak itu.
ngajarin Quran, ngajarin baca, ngajarin doa. Nih, teluan be sudah. Akhlak contoh. Itu teruan di amal jariah saya. Lain masa sekolah itu amal jariah ya, apa majirin sekolah itu. Tapi ke saya kata tak pati padang. Mun maca Quran dari tak tahu sekali, pas tahu alif ba tak sampai ke ya, pas tahu bismillah atau al-fatihah atau dan sebagainya. Itu amal jariah sendiri. Jadi amal jariah nepak benbu ke anak. Mondok iya mondok. Jadi saya mendorong ke santri itu, ke sampean yang sudah semuanya bisa ngaji itu, candak putranya pertama kali dengan Al-Quran. Candak kada Quran itu. Nah karena kalau saya boleh mengatakan, coba guru ke yang lain, candak tibi, kecuali memang tak sempat tak bisa. Sekolah ke apa namanya tika, ketika kini. Ketika di sini atau ketika di mana misalnya, pas Pak dan Bu ngajarin ngatar benar, itu sudah amal jariah ya. Keng secek langsung itu, Mas. Saya punya kompoi ya ini bagian dari apa namanya? Bagian dari aktivitas saya, dibilang pamer enggak apa-apa. Kundu bulan pulang banbun itu, kompoi saya itu, 2 bulan pulang banbun, kalak langsung ban saya, kalak ban istri saya, dididik. Sampai sekarang sudah jauh saya, anak saya sudah ada di kompoi saya sudah ada jauh di sana. Kalau saya ke sana naik kereta itu 8 jam, kalau naik mobil itu 12 jam ke sana itu. Hampir tiap hari saya bel. Dari rumah Fatihana, saya kontrol. Dari rumah dua iftitahnya, dari rumah tahiyat akhirnya, saya kontrol itu. Dan saya latih yang sesuai dengan sunnah. Bunyi doa macam-macam. Bunyi doa macam-macam. Doa yang memang berhadisah. Karena begini, kalau mengikuti sunnah ini nilai duaan paling tidak. Umpamanya naudzubillah min dzalik, duaan ki ban Gusti Allah ki ditunda. Sudah nilai ganjaran karena mengikuti sunnah. Nomor 2, ki terima boleh misalnya. Itu sudah 2. Seperti berobat. At-tibbun nabawi, pengobatan secara menurut versi Rasulullah itu antara lain bekam, acanduk. Ya. Yang kedua, makan al-habbatus sauda. Karena yang sini cintan. Cintan tahu sampean? Di dapur tuh, cintan secelang nek kene ingat taina ngirangi. Tuh cintan. Diminum. Itu oleh doaan. Karena mengikuti Nabi pasti oleh ganjaran sudah. Nomor 2, ki baras boleh. Kalaupun umpamanya tidak ki ban Gusti Allah ki ditunda barasnya itu, ki oleh ganjaran pasti dapat. Tapi kalau bukan dari Rasul, nah itu. Nah makanya setiap perbuatan itu harus disandarkan kepada Allah. Bagaimana cara menyandarkan kepada Allah? Dengan niat. Niat itu sudah bagian dari sandaran kita kepada Allah. Makanya pertama kali kita itu begitu melak, ya azanin langsung. Maklum bersandar ke Gusti Allah. Karena kita tidak bisa mendapatkan pahala, tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau perbuatan kita ini tidak disandarkan kepada Allah. 0. Itu. Saya ya kadang saya juga tak kuat tak? Karena ini terjadi bukan hanya di masyarakat, di kalangan kiai pun terjadi. Contoh parloh misalnya ya, pengantan itu, pengantan. Saya mungkin sudah bolak-balik mengatakan di sini.
Orang yang pengantarnya kun perlu kenapa? Aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin. Apa perlu abaan? Berwalimahlah kamu, pesta kamu dengan satu syatun, satu kambing. Hitung. Nomor 2, a'linun nikah bidhar bidufuf. Iklankan pernikahan itu dengan hadra terbang. Ini kun miraminah. Ini kun miraminah. Nah, sekarang orang yang sampai tang-tang. Sound sistemnya sudah berapa? Berapa Gus? Sound sistem Gus? Naga Gus? Ya. 2,5 kan ya? Itu si rong jorong kun teloan. Mun rong jorong sampai gentong itu berapa? Berapa Pan? 6 juta. Tuh, 6 juta. Bagi pengantar anak kebaik modal banyak. 6 juta. Kayak modal dagang nak, kau beli ajam, kau beli mbik misalnya. Coba mercon berapa sekali ocol dalam waktu 1/4 jam saja sudah. Berapa kira-kira? Berapa Rafiki? Ya, mercon. 500.000. Itu durasinya berapa menit? Berapa meter? Nah itu 500.000. 500.000 itu bukan uang sedikit. Kadang namun bakoh setengah tahun, 4 bulan 3 bulan, rogi coba. Na'udzubillah menjadi. Ini. Saya malam kapan itu yang janggah Molotan, budaya karen Molotan. Itu orang itu Kanjana Farid sekolah nang perguruan tinggi itu. Pas sukses rekan ya, sukses secara dunia sukses. An jadi ini duaan. Dia rumahnya besar, halamannya besar, tanahnya lebar, ala kotan itu. Saya cenggulat boleh lambak niat terong jengah panjenengan ya. Akhirnya saya, Farid, Nakib, Hanif datang. Biasanya Molotan ini kan kun dibaan, mari pas. Itu acaranya tahlil gak dintoh bil ikhtisor. Ya, sudah. Nah, mari itu hadra, mari itu nyon budabu kan toh. Saya perak itu suruh caca situ. Saya kun rangki Molotan. Molotan nikah, mun andi pese tak sampai autang, tak napa ngunjang tetang kena. Itu namanya revolusi gizi. Mulai orang ada daging, ada telur bungkol dan sebagainya. Aneh tahu ya. Mulai ada telur bungkol. Nah, itu. Mulai ada daging, ada dan sebagainya. Tapi nomor setong, cek sampai salah niat. Nomor 2, cek sampai autang. Karena murid ini hanya ingin menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa buktinya bahwa kita cinta kepada Rasulullah? Norok ke depan Rasulullah. Paling sederhananya orang yang murid itu apa? Hari Senin. Karena Rasulullah lahir pada hari Senin. Dan itu ditanyakan oleh sahabat. Pernah Bapak panjenengan apa hari Senin? Ya Rasul, zaka yaumun wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Nah itu, saya bolak-balik ini mengatakan di mana-mana. Sampai saya khutbah itu, khutbah Jumat, muncul nggak itu. Saya ini kuntero apa ya? Orang yang malah tak uang-uang, orang yang malah sehat. Terus di situ itu ya Molotan ya. Terus berkata apa? Berkata biskuit seblek ebong. Seket ibu tak oleh itu dah. Kalian yang seket kali seket berapa itu sudah? Ya tidak apa-apa, mungkin peser lebih. Tak sampai tang tang. Itu. Ini. Terus depan kiam itu pas muncul mercon. Wah, ini tabrakan nih. Antara sunnah bentengka.
tabrakan. Parlo misalnya, nyewa gedung, aula, Asy-Syarqawi. Itu mondreng dalam itu, kadang-kadang bisa nekala, kadang-kadang tak kalah. Itu mau nekala, itu 1 juta orang dalam itu. Mondreng luar lain lagi itu. Sudah. Sound system gelap berapa 6 juta. Nguncang penceramah, ngamplopen kayak kiai nah. Nguncang tukang kiroah, kayak ngamplopen. Nguncang hadra, ngamplopen. Mun hadra orang kan 6. Paling tidak seketebu bang setong. Sudah 300 sudah. Kau hadir nomor berapa? Ding saya sederhana itu can 2,5 juta. Sederhana, jalan jeng 2 meter. Sekarang kuadi itu dari sana ke sana 5 meter. Iya. Tidak apa-apa, geluh tidak apa-apa itu. Coba hitung secara logika dan secara agama. Lah makanya ini kita mengadakan kuadi, mengatakan sound system, mengatakan apa, disandarkan kemana? Pertanyaannya. Jadi pertanyaan besarnya itu disandarkan kemana kitanya itu? Muncul mercon, disandarkan kepada apa? Muncul mercon kok, tapi kok niat anu? Tidak bisa. Kalau zat pekerjaannya itu memang tidak boleh, maka niatin boleh, maka tidak bisa. Itu. Saya pernah norok pengaji Ki Hasim dan Ki Waris. Enggak apa-apa kemana-mana itu. Singkut yang saya akan jelaskan lain. Keng temeto itu. Kadung sudah semangat. Saya mohon maaf ya. Saya menikmati 2 keadaan. Saya bolak-balik mengatakan, saya merasa bahagia dalam 2 situasi. Nomor setong saya ibu khotibi, menikmati situasi yang bahagia. Kalau anak ceria, bini ceria, tidak ada suara, tidak ada suara seperti itu. Semuanya ceria. Tidak apa-apa, pakai bintang benar, pakai bintang bini benar, tidak masalah. Pokoknya, yang kedua situasi yang sangat membahagiakan saya ketika saya ngajar, ingat ini di kelas itu, saya menikmati benar. Ngajar itu saya menikmati benar, sangat menikmati. Gimana sih panjenengan merasakan menikmati makan misalnya? Seperti apa kira-kira? Sampean tero bakso misalnya ya, pas nemu bakso, sebab angat-angat. Sampean situasi sarasar, nemu kopi angat, pas nemu kuring sabrang misalnya, menikmati betul. Saya ngajar beneng keluarga lebih menikmati ketimbang rekreasi ke Bali, ke puncak, kemana. Sekejap pun paling coba ke sana mulai beset ada, hasilnya kencerna ada. Saya merasa menikmati yang tidak tiap hari. Pas haji, pas entar ke Palestina, Baitul Maqdis itu, yang seharian ini. Makanya saya bolak-balik mengatakan, saya mau ajak rekreasi ke Korea, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia, ke Turki, ke Eropa Timur, tidak pernah mau saya. Saya jalan kunbi di banana, jalan. Saya tidak, karena bagi saya itu tak ngefek. Lebih ngefek berhadapan dengan panjenengan kan toh. Itu. Saya sudah tinggal hari Sabtu, hari Selasa itu senang saya itu. Senang. Ting sudah ngajar mari maurib di sana senang. Kengku kadang saya harus takziah pas tak bisa mari maurib itu. Saya tidak tahu apa yang mendorong itu. Saya ini sedang belajar. Jadi saya tidak diam, walaupun saya ngajar ya tidak diam. Artinya saya belajar 2 kali, belajar di rumah dan belajar di sini. Saya ini ngolak ya, nangkep ya, sama-sama nangkep. Itu. Nah, itu saya bicara tadi itu. Disandarkan ke apa misalnya?
dalam masalah yang lebih besar, misalnya mengatur negara, ada negara sistem kerajaan, ada negara sistem demokrasi, ada negara sistem Islam misalnya. Sistem demokrasi itu sistem yang paling jahat. Nah, kalau sistem yang paling jahat itu tidak bisa demokrasi Islam, tidak ada demokrasi Islam itu. Sama dengan pacaran secara Islam, tidak ada. Gimana pacaran Islam? Ghibah syariah, sekarang ada istilah ghibah syariah. Dari mau ghibah syariah itu, beri. Kita ghibah orang, ghibah itu sudah haram, mas kita ambil syariah. Nabi sudah menyinggung itu. Ada orang kasiatin ariyatin itu. Ada orang berpakaian tapi telanjang. Kenapa itu? Bahkan ketat itu. Tegar enggak kebai lontong punya telur beras. Kebai lepet tegar muncul kape itu. Nampak lekukan di mana-mana itu. Di depan, di belakang. Itu namanya kasiatin ariyatin. Bener. Akalampi. Tapi pada bersih bengkang. Itu sudah lama sudah 1500 tahun digambarkan Rasulullah. Ada lagi cara Rasulullah bakal pada pakai orang di budina itu isinya itu engak kulung-kulungna untah. Beda sekarang. Apa nyaman itu? Sanggul kan lambak gelung. Mun sekarang apa? Nyaman ah? Cemol ya? Apa? Iya itu. Jadi kemol apa? Tak tahu saya aja di Bengkot ada boleh nas. Mun datang ke banyak, mun di muka TV tak ada. Jadi setelah pun panda kan ya. Karena panda terus pada kulung-kulna. Imeliaki, jual sekarang mas. Ho sekarang tanya ki, dari mau kepada yang jual itu, bari. Macam-macam, boros rojo, boros yang nggak sebangkai itu tegar. Ya Allah karim, ya Allah karim, ya Allah karim itu. Tegar muncul ke budi itu, jilbab tegar tak cukup tegar. Ada yang kondang jilbab di budi tegar, dia lanjang dulu ke budi itu. Ya Allah karim, ya Allah. Saya tak pas ngocak haram lah ya, tak ngocak haram saya. Kunjan Rasulullah itu digambarkan pakai badareng abagini asanggul itu enggak gelunga untah, enggak punuknya unta, enggak kulung-kulna sampai kerapan itu, sampai paji karantau sampai ada itu. Nah ini. Nah ini pendidikan tasawuf. Ini pendidikan tasawuf itu. Di al-walad itu, di al-walad itu, apa itu tasawuf? Bahwa tasawuf al-muhafadzatu bi amrillah, ajaga perintah Gusti Allah tertom. Yang nomor dua, al-ihsanu ma'al khalqi, berbuat baik ke makhluk. Ada dua, yang tasawuf itu al-muhafadzatu bi amrillah. Terus dua, al-ihsan ma'al khalqi, berbuat baik kepada pokoknya al-muhafadzatu bi amrillah wa husnul khuluq. Itu kedua. Itu Syekh Imam Ghazali itu. Ketika saya nyamain tasawuf itu benih si awirit, Ibun Bara, masjid, elangkan sebagainya. Pas takarta arekan gabinina misalnya. Tidak seperti itu. Baguskah pangeran? Baguskah sesama makhluk? Doan pun. Beradab dan berakhlak dan beradab. Ini. Orang AKK kan kun perlu kenapa? Mun lake ambil duaan kan ya. Orang AKK ambil duaan mun lake. Beli pas teraki ke orang.
Mau coba selagi nyampul limbi, muncang goreng, muncang penceramah, muncang sound system, ya mau peser lebih misalnya, nggak apa-apa. Ini pas sampai tang. Jadi sepertinya lebih takut ke tengka atau ke pangeran. Itu. Jadi keadaan masyarakat kita ini sudah kebolak-balik sudah kebolak-balik. Takuan ke tengka atau takut ke pangeran. Nah, ketika seperti itu pekerjaannya sudah tidak bagus, maka niat tidak remah itu disandarkan kepada apa? Nah, saya ingat gelak Tebun Kasimbuan Kian itu sembelihannya hanya ada 3 sembelihan itu. Sembelihan karena apa? Udhiyah, nyembeli karena udhiyah, nyembeli karena akikah, nyembeli karena damul haj. Niat nyembeli itu. Teluan tidak ada sembelihan lain. Ketimun orang misalnya nyembeli embi misalnya, kebai rokat misalnya, tak jelas hukum itu. Malah Mun Qasim mengatakan betang gitu. Kiwaris mengatakan, aku tuan mak semak ke betang. Jadi Kiwaris agak tidak jelas. Tapi kalau Qasim mengatakan betang gitu. Sembeli kaki rokat pas dimakan di kuburan misalnya. Imatura ini bederokat ya, bederba ya, bederasol. Apa yuk bedanya? Nah, kalau belajar ilmu sosiologi tahu bedanya itu. Bederokat, bederba, bederasol. Saya paling berbahaya rokat ini. Saya tibi sudah. Rokat apa itu? Itu ada bukunya Pak tentang rokat. Bukunya Pak Ali Humaidi tentang rokat di Sumeneb. Membahas rokat di Sumeneb. Tapi itu tidak membahas hukumnya. Kalau Aisyah banyak, di sini juga banyak. Rokat pandabah. Andi anak lagi meloloh. Teloan empat binan setong kuti rokaten tuh untuk rokaten bla 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 atau di anak empat lagi setong atau di anak pantri pemantan. Nah itu laki 2 bini 2 itu menaruh kepercayaan tertentu itu berbahaya itu. Jadi orang itu bahaya kebi pas bentengka itu. Mun lahir laki melolok begini untuk selamatkan. Mun lahir tak usah ngabos itu, pala sedekah. Dengan sedekah saja itu kontro ecewaki dari belai as-sadaqatu tadfa'ul bala. Titik. Tak usah nyataki korokat, ko apa dan sebagainya. Ini jadi hati-hati. Jadi harus kita melakukan sesuatu yang kita lakukan itu memang halal, tak haram, tidak ada unsur haram. Yang kedua harus disandarkan kepada Allah. Itulah niat, itulah iman. Menyandarkan diri kepada Allah itulah iman. Makanya dinaungi dengan syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau kita misalnya sudah mengucap kalimat syahadat, pas menolak salah satu syariat Islam, menolak itu ya, benih tak ngelakonin, menolak, batal syahadatnya. Itu bukan soal keras atau tidak keras, memang seperti itu. Misalnya menolak penerapan syariah di sebuah negara, batal syahadatnya itu. Ya, baik, sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.